والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء manusia menilai kita bukan dari apa thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu melihat permisalan yang Allah berikan bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah bila menancap di dalam diri seorang maka dia ibarat pohon yang Nabi menjelaskan pohon itulah pohon kurma yang akan tumbuh di dalam diri orang itu. Akarnya kokoh, batangnya menjulang ke atas. Akar inilah ibadah, keimanannya, dan batangnya menjulang ke atas itulah ibadah-ibadahnya. Tu'ti kulla hinin bi rabbiha, dan pohon ini akan menghasilkan buah sewaktu-waktu. Ya, demikian Allah memberikan gambaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Barakallahu sekalian, buah yang dimaksudlah buah kurma yang rasanya manis dan mengandung semua unsur gizi. Semua unsur gizi itu ada pada buah kurma. Makanya Nabi Muhammad SAW itu konsumsi utamanya kurma dan air. Kekuatan fisik Nabi itu 30 kali kekuatan lelaki yang paling kuat. Itu konsumsi utamanya kurma dan air. Karena itu sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW kita harus kuat iman kita, harus kuat ibadah kita, dan sekaligus kuat akhlak kita. Karena akhlak inilah yang kemudian menjadikan Nabi Muhammad itu misi utamanya. Ya, ba'itsu liutammima makarimal akhlaq atau sahihul akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bahkan suatu bangsa itu nggak diukur dengan ekonominya, nggak diukur dengan prestasi-prestasi duniawinya. Tapi orang melihat suatu bangsa itu nilainya pada akhlaknya. Kata Syauqi Dif dari Syauqi Bik dari Mesir, penyair Mesir mengatakan innamal ummamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahab. Suatu bangsa bisa diukur dengan akhlaknya. Ketika bangsa itu sudah rusak akhlaknya, maka hancurlah bangsa itu. Karenanya akhlak ini menjadi tolak ukur bagi seseorang, bagi suatu bangsa, dan bagi suatu peradaban. Islam peradabannya dibangun berdasarkan ayat tadi itu.
keimanan yang kokoh, ibadah yang lurus, dan akhlak yang mulia. Nah, karenanya sehebat apapun orang itu ilmunya, kalau akhlaknya buruk, orang akan ngelepeh. Orang-orang munafik itu, Allah menggambarkan mereka manusia-manusia yang tampilannya hebat. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru wa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada. Jadi orang-orang munafik itu tampilannya bagus kata Allah. Ngomongnya pun menarik. Tapi antara iman dan ucapan dan perbuatannya itu nggak nyambung. Dia terputus. Keimannya rusak. Ya, makanya kalaupun banyak ngomong, banyak bohongnya. Orang kalau bermuamalah sekali bohong saja sudah jatuh di depan orang itu. Makanya orang mukmin tidak boleh berbohong. Orang munafik itu dengan segala tampilannya banyak berbohong. Ketika kita muamalah sekali saja sudah bisa merasakan ini orang gak benar nih. Ngomongnya gak jujur nih. Ya, ngelepeh kita. Siapa yang akan mempercayakan kepada pembohong? Na'udzubillah min dzalik. Nah, disinilah Nabi mengatakan, "Alaikum bis-sidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktaba 'inda Allah siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yaktaba 'inda Allah kadzdzaba." Hadis riwayat Bukhari ini mengingatkan kepada kita. Kata Nabi, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Jujur dalam keyakinannya. Jujur dalam perilakunya. Jujur dalam ucapannya. Karena Allah ingin mengarahkan kita menjadi manusia yang bernilai. Ya. Karena kejujuran itu akan membuka semua pintu kebaikan. Dan bila pintu kebaikan terbuka, maka pintu surga akan terbuka. Seseorang yang terbiasa jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jangan sekali-kali kalian berbohong. Karena kebohongan itu akan meruntuhkan semuanya. Kebohongan itulah menyebabkan orang itu berbuat keburukan, kejahatan. Dan kalau orang sudah terbuka pintu keburukan, maka terbukalah pintu neraka. Seorang kalau sudah sekali berbohong, akan tertarik untuk berbohong berikutnya. Sampai dia dicatat oleh Allah sebagai pembohong, pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Muhammad Abdu rahimahullah berziarah ke negeri barat, waktu itu kalau salah Perancis, dia menyaksikan akhlaknya orang waktu itu bagus sekali. Dia komentar, saya melihat Islam tapi tidak melihat kaum muslimin. Sementara di negeri-negeri muslim saya melihat kaum muslimin tidak melihat Islam. Karena apa yang dia lihat
kebohongan dan sebagainya seperti itu. Ini harus kita perbaiki. Apalagi kita membawa risalah Islam. Kita membawa risalah Islam ini sangat berat sekali. Ibarat kita membawa pelita, harus menyinari kepada semua orang. Ya, dan saya ingatkan terutama kepada perempuan, terutama kepada istri. Jangan sampai kita memperlakukan mereka dengan keras, dengan kasar. Lakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan manusia yang paling berjasa setelah Rasulullah siapa? Ibu kita. Ibu kita yang begitu susah payah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, mendoakan kita. Luar biasa. Makanya hormatlah perempuan. Itu adalah tanda kemuliaan seseorang. Makanya kalau sudah lelaki itu merendahkan perempuan, itu termasuk lelaki hina, laim. Ya, tapi lelaki yang mulia adalah lelaki yang menghormati perempuan. Makanya Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik kepada istri dan anak, dan aku yang terbaik daripada kalian terhadap istri dan anak. Nah, muamalah bil husna ini perintah Allah, ya, terutama pada ucapan. Karena orang itu yang dilihat apa? Ucapannya. Orang bilang apa? Mulutmu harimaumu. Ya, ucapan ini akan menilai, menunjukkan keyakinan dan pikiran seseorang. Kalau orang itu diam, nggak bisa kita nilai. Tapi ketika dia bicara, baru kita tahu ini orang kualitasnya seperti apa. Ya. KW1, KW2, KW apa. Kelihatan dari ucapannya. Makanya Allah katakan pada ayat 83 surat Al-Baqarah, wa qulu lin-nasi husna. Berbicaralah kamu dengan manusia dengan ucapan yang baik. Ya, karena itu bisa melukai hati manusia. Satu kali saya naik Grab itu cerita apa dia atau kawannya saya nggak tahu mendoakan istri yang cepat mati. Saya tanya, apa alasan mendoakan istri cepat mati? Habis ngomongnya nyakitin Pak, daripada banyak dosa mendingan mati. Ya, ada suami doa istrinya cepat mati. Ya. Makanya sekalian, ya, nilai manusia itu pada lisannya. Makanya Allah ajarkan Nabi Muhammad SAW pada ayat 159 surat Al-Imran, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu. Disebabkan karena rahmat Allah, maka bersikaplah kamu lemah lembut, terutama di dalam berbicara. Ya. Kalau kamu keras, kasar, orang bakal lari. Makanya kita lihat banyak para preman, banyak para penjahat. Ketika bersentuhan dengan Islam, berubah semua perilaku. Dan omongannya pun dia menjadi lembut. Itulah corak yang Allah ajarkan kepada kita. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu abidun. Corak ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang bermuamalah dengan kita itu merasa nyaman, ya, merasa senang dia dengan ucapan-ucapan. Makanya kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, kalau tidak karena tiga hal saya nggak kepingin hidup. Kata Umar, kalau tidak karena tiga hal saya tidak kepingin hidup. Karena indahnya hidup itu tiga hal. Pertama, ya, menyendiri dengan Allah tengah malam. Itu kenikmatan yang tidak akan dirasakan kecuali orang yang melaksanakan bermunajat kepada Allah di tengah malam, di saat orang lain pada tidur.
Bermunajalah kepada Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, berada di medan-medan jihad, membela agama Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Dan yang ketiga, berada di majlis-majlis ilmu yang kita ibarat memetik buah. Kita berada di majlis ilmu ini kan, taman-taman surga, seakan-akan kita memetik buah yang indah dari ilmu, dari apa, pelajaran-pelajaran yang kita capai. Nah, barakallahu keindahan-keindahan ini jangan sampai kita lewatkan. Makanya kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, al-asiru man asarahu hawa. Orang yang terpenjara itu orang yang terpenjarakan oleh hawa nafsu. Nah, kalau kita merasakan betapa indahnya akhlak mulia itu, kita melihat dari realitas kehidupan. Karena kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah yang apa? Terbaik akhlaknya. Kalau akhlaknya itu orang buruk, sealim apapun orang itu, maka dia tidak perlu dihitung. Ya. Dan inti akhlak itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ada 3. Kalau kita ingin melihat orang itu akhlaknya baik atau tidak, ukurlah dengan 3 ukuran ini. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama, badlun nada. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan terbaik. Bukan ngasih rongsokan, bukan ngasih yang gak bernilai. Dia ngasih yang terbaik. Itu tanda orang akhlak ini. Kalau ada orang ke rumah antum, ada air zam-zam, ada air aqua, atau mineral atau air galon, kasihlah air zam-zam. Nah, itu tanda orang akhlaknya mulia. Dia memberikan terbaik. Kemudian yang kedua, wakaful ada. Dia nggak mengganggu orang, tidak mau mengganggu dengan ucapannya, nggak tahu mengganggu perbuatan. Kenapa? Karena kita ini akan dihadapkan oleh Allah dengan 3 catatan. Jangan sembarangan ngomong, karena omonganmu ini akan mengalami 3 keadaan. Catatan yang pertama, catatan malaikat. Surat Qaf ayat 17-18. Yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ingat kedua malaikat yang duduk di kanan kiri ini. Tidak ada satu ucapan yang keluar kecuali akan menjadi catatan. Apakah amal baik atau amal buruk. 1. Pada ayat 12 surat Yasin Allah katakan, inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, tidak ada apa, Allah lah yang menghidupkan manusia ini. Ya, dan mencatat semua perilaku manusia termasuk apa? Bekas-bekas. Di tempat antum duduk, sholat, ngajian, ini semua akan menjadi saksi. Termasuk baju pakaian yang antum pakai akan menjadi saksi. Nah, jadi makanya orang susah untuk melepaskan. Oh, saya enggak begitu, saya enggak begitu. Udah ada catatannya semuanya. Udah ada bukti-buktinya semuanya. Termasuk apa? Bekas-bekasnya itu. Makanya sekalian ini penelitian yang luar biasa secara ilmiah itu. Ternyata suara manusia ini ujungnya itu terekam semua. Ya. Bahkan termasuk bacaan-bacaan Quran kita itu kan ada suara itu ya. Itu akan menjadi saksi. Luar biasa. Yang itu ngaji suara keras itu bukan apa ini, enggak menilai, nilainya besar. Dan bacaan kita terhadap Quran dengan suara keras itu, menurut 3 profesor, itu ketika baca Quran dengan suara keras, itu membunuh sel-sel jahat di dalam tubuh kita. Dahsyat. Artinya membuat kita sehat. Dan makanya kalau baca Quran, keraskan suaranya. Supaya itu apa diresapi oleh tubuh kita dan sekaligus membunuh sel-sel jahat di dalam diri kita. Luar biasa. Dan
ditemukan lagi itu pohon atau bunga buah apa namanya eh, bunga-bunga yang ditanam itu ketika dibacaan Quran, ketika diperdengarkan musik, ketika dicaci maki itu dibuat penelitian seperti itu. Yang paling menarik adalah ketika dibacaan Quran. Kecepatan tumbuhnya itu luar biasa. Jadi semua itu menguatkan kepada kita bahwa karena Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah semuanya adalah obat buat manusia kan. Karena itu bertabikum ini yang kedua. Semua dicatat sampai apa? Bekas-bekasnya. Nah, yang ketiga, anggota tubuh. Pada ayat 65 surat Yasin kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semua mulut ditutup oleh Allah. Tangan, kaki, semua ini menjadi saksi. Ya. Karena sekalian apa yang Allah ajarkan kepada kita dan sekaligus Allah puji Nabi Muhammad pada ayat 4 surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Karena Nabi Muhammad diberikan oleh Allah ilmunya para nabi dan diberikan pengajaran oleh Allah secara langsung sehingga akhlaknya itu tidak ada tandingannya. Akhlak yang mulia dipuji oleh Allah SWT. Jadi pertama berbuat yang terbaik, yang kedua jangan mengganggu. Kalau nggak bisa berbuat baik jangan mengganggu, baik ucapan maupun perbuatan. Nah, sikap tidak mengganggu ini masuk akhlak mulia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mubasyasyatul wajh, mukanya itu ceria, ya, mudah senyum, muka ceria. Itu adalah akhlak yang mulia. Kenapa? Orang yang mukanya cerah, mudah senyum, itu pasti tidak egois. Orang yang cerah, mudah senyum, itu pasti tidak pelit. Orang yang ceria, yang suka senyum, itu pasti tidak terbelenggu jiwanya. Ya, orang yang senyum, ceria itu dia tidak egois. Nah, dia memiliki semua karakter baik itu yang ditandai dengan apa? Mudah senyum. Ya, subhanallah. Lihat orang-orang yang memiliki karakter ini, betapa indahnya, betapa mulianya. Makanya manusia sekitar kita itu tidak melihat iman kita, nggak melihat ilmu kita, nggak melihat ibadah kita, yang dilihat apa? Akhlak kita. Marilah kita berakhlak yang mulia, sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya, karena itu sekaligus menunjukkan nilai daripada kualitas iman kita. Bahkan Nabi menyebutkan innamal aqrabun nas minni manzilatan yaumil qiyamah hasinul akhlaq. Orang yang paling dekat nanti kedudukannya dengan aku di akhirat itu adalah orang berbagus akhlaknya. Ya. Jadi nggak diukur dengan yang lainnya. Oleh Nabi diukur apa? Akhlak. Orang-orang yang akhlaknya mulia itu nanti akan menyamaiku di surga, kata Rasulullah. Wa inna min abadin nasi minni manzilatan yaumal qiyamah. Adapun orang yang paling jauh nanti kedudukannya dengan aku adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Nah, kemudian Nabi menandai di antara tanda orang yang buruk akhlaknya itu ada 3. Ukuran akhlak buruk itu oleh Nabi disebut 3. Yang pertama, as-sirsarun. Banyak ngomong tapi nggak ada isinya. Kosong nyari bunyinya. Itu akhlak buruk. Yang kedua, Nabi menyebutkan al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun itu orang kalau ngomong nyakitin dia. Kalau ngomong nyakitin hati. Mutasyaddiqun. Nah, itu sahabat tahu 2 makna itu. Tapi Nabi menyebut yang ketiga al-mutafayyiqun. Para sahabat bertanya, kami tahu itu al-sirsarun dan mutasyaddiqun. Bagaimana dengan mutafayyiqun? Apa itu maksudnya wahai Rasulullah? Rasul mengatakan al-mutakabbirun.
Mutafiqun itu orang yang sombong. Orang sombong itu ada dua cirinya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jangan pernah kita meremehkan orang. Justru kita diajar apa? Tawadhu. Ya, anggaplah orang lain itu lebih baik daripada kita. Semoga bermanfaat buat kita sekalian. Allah berikan kepada kita akhlak yang mulia. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.